Haleluya, senang kembali menjumpai saudara di dalam program pemberitaan penyingkapan kebenaran firman Tuhan tentang okultisme, tentang kuasa-kuasa si jahat, setan, iblis, dan sebagainya. Nah, saudara, saya berdoa saudara mengalami kemerdekaan karena di mana ada ketika kita mengetahui kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Saya berdoa saudara mengalami jamahan Tuhan atas kebenaran yang disingkapkan lewat video-video yang terus senantiasa saya upload. Nah, kali ini saudara kasih Tuhan, saya akan membahas mengenai tentang menunjukkan kepada saudara betapa hal-hal yang eh, tidak konsisten, saudara kasih Tuhan. Ya, pertama kita lihat banyak orang, banyak versinya, banyak orang, banyak pendapatnya cerita tentang si jahat itu, tentang jin, tentang setan dan sebagainya, saudara kasih Tuhan. Nah, ada orang yang merasa didatangi oleh jin sebesar pintu. Nah, nanti saya akan upload ya videonya, uh, sekalian channelnya, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian kita saksikan di sebentar. Ini dia. Oke, kita sudah lihat. Nah, saudara, dalam videonya orang tersebut melihat bahwa dia didatangi oleh jin yang begitu besar, ya, sebesar pintu, malah bahkan lebih besar. Kemudian saudara, kita akan lihat lagi ada satu video, ya, yang dia merasa orang sebagai orang-orang praktisi paranormal dan sebagainya. Nah, dia mengajarkan dalam vlog videonya itu adalah cara memasukkan jin ke dalam botol. Saudara perhatikan, di video sebelumnya ada orang yang melihat jin sebesar pintu. Lalu pada video kita yang kedua ini, mari saksikan. Oke, nah kita lihat dia mengajarkan cara memasukkan jin ke dalam botol. Saudara lihat tidak konsisten, ya. Jadi kembali lagi, jin sebelum di dalam video sebelumnya kita sudah saksikan uh, ada orang yang dalam vlog videonya mengaku melihat jin sebesar pintu. Tetapi kemudian video yang barusan kita lihat ada praktisi paranormal sebagainya mengajarkan cara memasukkan ke dalam botol, dan botolnya adalah botol aqua yang kecil, botol aqua yang kecil. Ini sesuatu yang tidak logis. Amin, saudara kasih Tuhan. Ya, nah, saya mau saudara menangkap sesuatu dari apa yang hari ini saya sharekan, saudara. Nah, kemudian ada satu lagi video yang saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita juga lihat, saudara. Nah, kita saksikan nanti video pertarungan seorang yang berjubah agamis bermain silat, saudara kasih Tuhan, pertarungan dengan raja jin kafir. Mari kita saksikan terlebih dahulu vlog video tersebut. Nah, oke, kita sudah lihat. Anda lihat, setelah kita saksikan, saudara, ternyata jin itu masuk ke dalam seseorang, ya. Lalu jin yang merasuki seseorang itulah yang memainkan silat pertarungan. Sekarang Anda lihat betapa tidak konsistennya. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda, ya. Nah, pertama melihat jin sebesar pintu, bahkan lebih besar. Kemudian ada orang masukkan jin ke dalam botol yang kecil sekali, segini, botol aqua. Kemudian ada pertarungan
main silat. Seorang yang mengaku melihat secara pakaiannya orang yang berjubah agamis bertarung dengan raja jin. Jinnya masuk ke tubuh seseorang, tubuh manusia. Anda lihat ini perbedaan-perbedaan ya, saudara. Maka itu sebabnya saya mau katakan, saudara kasih Tuhan, jin itu adalah penipu, ya. Dia adalah setan atau iblis, itu adalah penipu, dan jin itu penipu. Saudara lihat ada sesuatu yang jangkal di situ. Seperti video yang kedua, memasukkan jin ke dalam botol. Nah, saudara kasih, ini sesuatu yang saya katakan satu kebohongan yang luar biasa. Ya, saya pastikan tidak ada seorang pun manusia yang mampu memasukkan jin ke dalam botol. Dipaksakan, tidak bisa. Manusia tidak bisa menguasai setan. Manusia nggak bisa menguasai jin. Manusia tidak bisa. Itu kebenarannya, saudara kasih itu. Ya. Tetapi manusia bisa dikuasai setan. Manusia bisa dikuasai jin. Ya, bisa, saudara kasih. Karena apa? Kita ada, kalau saya kasih analogi kembali, kita ada di dimensi 1 yang kelihatan. Nah, setan dan jin ada di alam dimensi 3 yang tidak kelihatan. Tetapi yang mereka yang ada dalam dimensi 3 yang tidak kelihatan, alam roh itu dapat melihat kita. Dia melihat semua aktivitas kita. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, bagaimana bisa kita menguasai mereka? Yang ada adalah mereka yang menguasai kita. Tetapi syukur bagi setiap orang yang menjadi orang percaya yang sejati, di dalam diri kita sudah ada Roh Allah. 1 Yohanes 4. Nah, Roh Allah itu sudah ada sehingga dalam diri kita, sehingga roh setan dan jin itu dia tidak akan bisa lagi masuk. Karena itu terus pertahankan bagi engkau yang sudah jadi orang percaya. Ya, pertahankan Roh Allah dalam diri engkau dengan cara apa? Jadilah orang yang teguh dalam imanmu kepada Kristus Yesus. Nah, demikian juga pertarungan dengan raja jin kafir. Ini sesuatu yang menggelikan, saudara. Ya, sebermain silat seolah-olah. Tidak bisa, saudara kasih Tuhan. Ya. Tetapi bagi orang percaya, kita bisa mengusir. Kalau membunuh tidak bisa, saudara. Karena mereka kekal, mereka abadi. Sampai apa? Sampai hari penghakiman itu tiba. Sampai di mana nanti setiap orang-orang yang mengikut sejahat akan bagian mereka adalah neraka yang kekal. Nah, di situ. Tapi selama dunia belum kiamat, mereka tidak bisa dibinasakan. Itu, saudara. Jadi jangan mau tertipu, ya, bahwa manusia bertarung seperti main silat. Tidak perlu, orang percaya tidak perlu bertarung dengan jin. Saya sudah banyak pengalaman, saudara. Cukup dalam nama Yesus usir. Tidak perlu Anda menggunakan jurus silat dan jurus sebagainya. Ya, cukup dalam nama Yesus. Ya, ini itu akan keluar. Ya, itu kan lari dari kehidupan seseorang yang kita hendaki keluar, atau dari kehidupanmu, saudara kasih Tuhan. Ya, sekali lagi, ya, saya mengatakan, jangan mau dibodohi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dia adalah penipu. Nah, antek-anteknya adalah penipu. Paranormal, dukun itu para penipu, saudara kasih Tuhan. Ya, God bless you. Saya memberkati kiranya dengan
video saya yang sengaja saya buat seperti ini, seperti sesuatu yang tidak terkonsep, tetapi saya percaya ada Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja menjamah saudara, membebaskan siapapun yang menonton video ini untuk tidak tertipu dengan segala tipu-tipu dukun paranormal maupun kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. God bless you.